Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Bagaimana hubungan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi yang disebut dan diposisikannya sebagai petugas partai? Kalau kita membaca yang tersirat dan tersurat, itu jelas sedang tidak baik-baik saja. Tapi untuk menyebut hubungan mereka sudah pecah kongsi, saya kira juga tidak tepat dan terlalu berlebihan ya. Yang tepat barangkali kalau kita menggunakan kata panas dingin. Ini kadang-kadang panas, tapi kadang-kadang juga dingin, sedikit mereda ya. Coba perhatikan video ini. Ada Patri. Video ini saya ambil dari YouTube resmi Sekretariat Presiden. Durasinya tidak terlalu panjang, hanya 32 detik saja. Kelihatannya ini video diambil di ruang transit sebelum Ibu Megawati mengikuti pelantikan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Negara BPIP. Ini Ibu Mega dilantik kembali ya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan BPIP ini. Setelah berbincang-bincang sebentar atau tepatnya basa-basi saling menyapa, Megawati kemudian berjalan ke ruang tengah Istana Merdeka tempat acara pelantikan berlangsung. Ibu Megawati kelihatan tadi didampingi oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutresno yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Terus ada juga tadi bergabung Menteri Sekretariat Kabinet yang juga kader PDIP Pramono Anung. Selanjutnya berlangsung acara pelantikan. Tidak ada penjelasan apa yang dibicarakan oleh Megawati dan Presiden Jokowi. Kita hanya mendengar suara jepretan kamera. Ada Patri. Kelihatannya video ini dan momen ini memang sengaja dipublikasikan oleh Sekretariat Istana untuk menyampaikan pesan, sekaligus membantah rumor bahwa hubungan kedua figur penting ini sedang tidak baik-baik saja. Buktinya mereka bertemu, berjalan bersama, dan yang paling penting Ibu Mega dilantik kembali sebagai Dewan Pengarah BPIP. Rumor hubungan keduanya menegang ini sebenarnya sudah berembus cukup lama. Tapi memang kita tidak pernah mendengar sepatah kata pun ada ucapan dari Bu Megawati, apalagi Pak Jokowi. Kita hanya bisa membaca dari isyarat dan bahasa tubuh keduanya. Yang tersirat kita bisa baca bahwa keduanya sudah tidak lagi bersama dalam momen-momen penting, bahkan momen super penting. Yang tersurat kita bisa baca dari pernyataan para petinggi PDIP dan juga para politisi PDIP yang saling serang dengan Ganjar Pranowo. Dari petinggi PDIP, yakni Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, misalnya dalam soal penolakan PDIP untuk mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari 2 periode menjadi 3 periode. Berkali-kali kita bisa membaca statement-statement Hasto Kristianto yang mengatasnamakan Ibu Megawati yang menyatakan bahwa PDIP tegas menolak wacana itu. Dan ini kemudian berlanjut dengan silang sengkarut, yakni wacana soal penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Sementara sekarang ini yang sedang panas-panasnya adalah dugaan kuat bahwa Jokowi itu akan mengajukan Ganjar sebagai capres penggantinya. Padahal Ibu Megawati jelas tengah menyiapkan putrinya Puan Maharani sebagai suksesornya. Untuk soal Ganjar ini yang sangat keras berbicara adalah politisi PDIP Trimedia Panjaitan. Ini dia sudah tidak lagi berada di struktur DPP PDIP ya. Sementara sebelumnya yang bermain dan menyatakan pernyataan-pernyataan keras adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryantoro
atau Bambang Pacul itu yang juga merangkap sebagai ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dari Bambang Pacul inilah kemudian muncul istilah barisan banteng versus barisan celeng. Banteng atau kandang banteng itu mengacu pada logo PDIP moncong putih. Sementara barisan celeng itu mengacu pada pendukung Ganjar, yakni kader PDIP yang dianggap tidak disiplin. Jadi kelakuannya mirip celeng. Itu barangkali begitu ya tafsirnya ya. Mereka ini kan terlibat dalam berbagai deklarasi mendukung Ganjar, padahal sudah dengan tegas bahwa dinyatakan oleh Bambang Pacul untuk urusan pencapresan itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Megawati. Karena itu ketika mereka masih terus melakukan deklarasi menentang keputusan DPP PDIP, ini kelakuan mereka dianggap seperti barisan celeng. Anda semua paham ya pasti yang dimaksud dengan celeng ya? Atau ada yang nggak tahu? Celeng ini apa? Babi hutan. Yang tukang seruduk sana seruduk sini ya. Soal Pilpres 2024 inilah tampaknya yang menjadi pemicu ketegangan antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Bersimpang jalannya antara ketua umum partai dan petugas partai ini bermula ketika muncul gerakan menjadikan Jokowi sebagai presiden untuk periode yang ketiga. Usulan ini muncul hanya beberapa bulan setelah Jokowi dilantik kembali menjadi presiden, setelah dia memenangkan kontestasi yang sengit untuk kedua kalinya dengan rivalnya Prabowo Subianto. Tadinya banyak yang menduga gerakan ini tanpa restu dari Jokowi gitu. Apalagi setelah Jokowi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan tegas menyatakan menolak wacana tersebut. Anda pasti masih ingat ya dengan ucapan Presiden Jokowi ketika itu dia ngobrol santai dengan para wartawan di istana, dan ketika ditanya soal ini dia menyatakan itu ada 3 kemungkinan mereka yang mengusulkan dia menjadi presiden 3 periode itu, mencari ingin menampar muka dia, ingin menjerumuskan dia, atau mencari muka kepada Jokowi. Namun ternyata semakin ke sini-sini ya, belakangan ini kita mulai melihat ada tanda-tanda Presiden Jokowi itu mulai menyukai ide orang-orang yang ingin menampar mukanya ini. Operasi politik berupa deklarasi menjadikan Jokowi untuk periode yang ketiga itu makin gencar. Di berbagai daerah mulai muncul deklarasi yang kalau kita kenal pada masa Orde Baru itu dengan istilah kebulatan tekad. Kalau sekali ini berbeda, ada yang menyebutnya tegak lurus pada presiden, pada Pak Jokowi, ada yang juga menyebutnya pokoknya tahun 2024 nderek Pak Jokowi atau tetap setia pada Pak Jokowi. Itu bahasa-bahasa politik yang dikemas dalam deklarasi 3 periode. Sebagai upaya membendung gerakan ini, PDIP itu bersama partai-partai pengusung pemerintah seperti Nasdem, P3 dan Gerindra itu menutup pintu amandemen dengan cara menarik diri dari pembahasan pokok-pokok haluan negara di MPR. Ini PPHN ini adalah usulan dari PDIP dan menjadi concern dari Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati menginginkan agar presiden itu ke depan, walaupun sekarang sistemnya presidensial, tapi tetap saja punya PPHN yang menjadi pedoman seorang presiden untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara. Nah, gagal dengan amandemen memperpanjang masa jabatan para pendukung Jokowi yang dikomandoi oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan ini mengubah polanya. Kita sama-sama tahu ya, melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia muncul wacana menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Dia berkilah itu aspirasi dari dunia usaha. Alasannya untuk menciptakan situasi yang kondusif pemulihan ekonomi pasca pandemi. Operasi politik ini makin konkret ketika Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian diikuti oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan juga Ketua Umum Partai PAN, Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan pemilu. PDI bersama Nasdem, Gerindra, dan P3 kembali menolak wacana tersebut. Tentu plus partai-partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Dari situ kita bisa menangkap ada ketegangan hubungan antara Ibu Megawati dengan Jokowi yang kian meningkat. Tanda-tandanya bisa kita lihat pada Lebaran lalu Presiden Jokowi memilih merayakan Idul Fitri di Yogyakarta. Jadi bukan di Solo ya, di Yogyakarta, berdiam di Istana Yogyakarta atau kita kenal Gedung Agung, dan kemudian dia berlebaran bersilaturahmi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bukan sowan ke rumah Megawati di Jalan Tengku Umar seperti biasanya.
Jokowi kemudian bahkan meneruskan liburannya bersama keluarga ke Bali. Baru Lebaran hari ke-6 setelah dia kembali ke Jakarta, dia bertandang ke rumah Megawati. Ketegangan hubungan ini juga bisa kita baca ketika Megawati dan keluarga tidak hadir dalam pernikahan adik Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang digelar di Solo 26 Mei lalu. Dan tapi sebelum peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Mei ya, Presiden Jokowi itu bertemu dengan relawannya yakni Pro Jokowi di kawasan Borobudur ini yang sedang menyelenggarakan Rakernas. Pada waktu itu muncul statement yang sangat terkenal dari Jokowi untuk siapa yang akan ditunjuk menjadi calon presiden itu ojo ke susu. Jadi dan dia memberikan isyarat bahwa yang akan didukung kemungkinan besar ada hadir di ruangan ini. Pada waktu itu ada Ganjar Pranowo. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya di situ kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sudah seolah dia melupakan statusnya atau melepaskan statusnya sebagai petugas partai karena dia yang kemudian menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden. Padahal kan keputusan DPP PDIP yang memutuskan untuk menjadi presiden siapa yang akan menjadi calon presiden itu adalah hak prerogatif dari Ibu Megawati. Pada tanggal 30 Mei ketika Megawati itu hadir dalam peresmian Smart Campus Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara, ini milik Badan Intelijen Negara, yang diberi nama kampus Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, itu giliran Jokowi tidak hadir. Puncaknya yang sangat mencolok Megawati, baik sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Putri Bung Karno tidak hadir dalam perayaan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Megawati memilih hadir sebagai pembicara dalam sebuah webinar yang diselenggarakan para rektor perguruan tinggi. Mega berdalih bahwa ada anggota BPIP yang sudah hadir mewakilinya. Jadi bagi-bagi tugas. Dia menyalahkan wartawan yang suka iseng, katanya nakal menanyakan soal ini. Alasan Megawati tampaknya hanya dalih saja ya. Sebab hari lahir Pancasila apalagi dilakukan di Pulau Ende. Tempat Bung Karno pernah dibuang sana. Itu jelas merupakan momentum historis yang luar biasa penting bagi Megawati dan keluarga besar Bung Karno. Sebelum melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan mengunjungi terlebih dahulu situs Rumah Pengasingan Bung Karno yang merupakan situs cagar budaya nasional. Di mana rumah ini merupakan salah satu rumah yang berada di Kabupaten Ende yang berasal dari masa kolonial, milik Haji Abdullah Ambuwaru yang dibangun pada tahun 1927. Di tempat inilah, di bawah pohon sukun, Bung Karno disebut-sebut mendapat ilham dan kemudian merumuskan dasar negara yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Nah sekarang ini Mega hadir kembali di istana dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah ini sebagai tanda adanya penurunan tensi ketegangan hubungan keduanya atau karena alasan seremonial, kepantasan, kepatutan, karena kalau sampai tidak hadir kali ini kan juga pasti akan menimbulkan spekulasi yang luar biasa sehingga Megawati tidak mau harus hadir. Atau memang betul-betul ya sekarang ini sudah mulai mencair gitu, ada semacam saling paham. Ini baru bisa kita baca dalam beberapa hari mendatang dari pernyataan-pernyataan statement-statement para politisi PDIP ya.
Tapi satu hal yang bisa kita pastikan sampai saat ini ya, kelihatannya ide memperpanjang masa jabatan Jokowi itu belum juga padam. Benar, Jokowi sudah menyiapkan skoci penyelamat, menyiapkan Ganjar sebagai suksesornya. Nah, inilah yang kemudian jadi sekarang memperpanjang ketegangan antara Ibu Megawati dengan Jokowi ini terus berlanjut. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.